Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini dengan Auditor Indonesia. Perkenalkan, saya Rizky dari Telesolutions Indonesia yang akan membantu untuk moderator kita webinar hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan semua karena masih dalam suasana lebaran tentunya. Dan saya ingin memperkenalkan salah satu speaker kita hari ini, yaitu Sarvinda Putri. Sarvinda, boleh dong cerita sedikit? Ya, halo, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar kita hari ini. Perkenalkan saya Vinda dari Telesolutions Indonesia, dan hari ini saya akan berperan menjadi speaker untuk di webinar kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Vinda. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hidayat Kampai sebagai salah co-founder dari Auditor Indonesia. Mungkin boleh sepatah atau dua patah kata, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mute tadi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, ini mungkin tadi ada kesalahan link dari link yang saya share. Ternyata linknya itu sama dengan link saya, sehingga nama Bapak Ibu semua menjadi Hidayatullah tuh. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa rename di Zoom-nya. Zoom-nya itu biasanya diklik di rename. Seperti janji saya ke Bapak Ibu semua sebagai strategic partner dari Teleprime Auditor Indonesia, kita berkomitmen untuk mengadakan selalu webinar gratis free setiap bulan hingga Maret 2022 ya Mbak Vinda ya. Hingga Maret 2022 nih. Jadi Bapak Ibu nanti bulan Juni kita ada webinar khusus untuk Auditor Indonesia Portal, untuk penggunaan portal Auditor Indonesia. Jadi semua masuk di sana. Jadi proses registrasi nanti semua di sana. Jadi registrasi Bapak Ibu, sertifikat sudah di sana. Jadi tidak ada lagi Pak Hidayat sertifikat udah belum? Enggak ada lagi itu besok ke depan. Pokoknya hari ini selesai acaranya, sorenya sertifikatnya udah masuk ke akun masing-masing. Jadi menghindari miss. Terus kemudian kita sudah setiap minggu sudah ada schedule untuk webinar itu free. Jadi Bapak Ibu yang punya waktu luang di hari Sabtu, kemudian rasa ilmunya cocok, kemudian sertifikatnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di kantor, silakan bergabung, itu free semua bagi member, baik member yang free Auditor Indonesia atau member yang premium. Nah, kemarin saya jelaskan member free premium itu bedanya cuma di fasilitas fitur yang ada di portal Auditor Indonesia. Tapi semuanya member Auditor Indonesia asal terregister kembali di portal kita gitu. Nah, dulu di unmute dulu tuh. Yang lain di unmute dulu, Mbak. Di mute dulu. Oke. Bapak Ibu yang lain dimohon mic-nya di mute supaya nanti tidak terjadi ini. Hari ini acara kita seperti yang kita sampaikan berkaitan dengan how to audit dengan menggunakan Teli, karena Teli ini sudah banyak dipakai secara masif di Indonesia. Kemungkinan Bapak Ibu nanti menjadi auditor akan mengaudit klien yang menggunakan Teli, sehingga tahu caranya bagaimana mengaudit di mana Teli sudah punya fitur itu, gitu, sehingga memudahkan kita dalam bekerja. Gitu. Nah itu yang tujuan hari ini. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Sarvinda. Nggak usah bosan-bosan sampai 2020 Mbak Sarvinda terus tuh. Gitu. Mudah-mudahan ya, Mbak Sarvinda ini termasuk orang yang luar biasa, ngomongnya cepet tanpa titik koma, tanpa salah. Saya aja nggak bisa. Dulu saya dikritik orang itu, Pak Hidayat ngomongnya cepet banget gitu. Setelah saya ketemu dengan Mbak Vinda langsung unsecure, saya langsung ada lagi speednya lebih cepat. Jadi mohon Bapak Ibu nanti kalau misalkan kecepatan di chat aja, Mbak pelan-pelan gitu. Terus Bapak Ibu nanti kalau hari ini mekanisme sertifikat masih seperti yang lama, nanti setelah Juni untuk acara ke Juli itu udah ke portal yang baru. Biasanya 5 hari dari acara sudah bisa dilihat di link kita, bisa di-download masing-masing. Untuk acara-acara belakang sudah bisa di-download semua, sudah dinaikkan. Dan kemudian
ke depan begini, saya sedikit untuk menyampaikan tentang perubahan dari kebijakan Auditor Indonesia. Kebijakan baru dari Auditor Indonesia-nya semata-mata untuk mempermudah Bapak Ibu semua, supaya historis dari ikut trainingnya mudah dilihat, kemudian fasilitas lain seperti beasiswa atau mengadakan acara. Misalkan begini, saya pengen adain acara, misalkan Pak Sunarto nih, mengadain acara Pak Hidayat gitu. Nah, bisa tuh langsung diregister di sana, kemudian menginvite orang di sana, sertifikat bisa di sana, dan saya berharap di portal Auditor Indonesia, kawan-kawan yang punya potensi juga bisa membuat kriya sendiri gitu. Nah, tapi semuanya sertifikatnya terregister, terdata di Auditor Indonesia. Itu tujuan portal Auditor Indonesia yang saya bangun 1,5 tahun itu, untuk memfasilitasi kita semua. Dan juga ada materi-materi di sana bisa diambil. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat beasiswa, daftar beasiswa, informasi beasiswa, karena tim saya ada 1 orang khusus mencari semua link beasiswa. Jadi penting banget itu. Nah, makanya saya bilang silakan mulai registrasi dari sekarang. Oke, mungkin itu sedikit banyak saya bisa sampaikan. Selamat menikmati acaranya dari awal sampai akhir. Kemudian satu kali lagi saya bilang, kalau Bapak Ibu pengen menjadi partner dari Teli, sebagai peluang income tambahan, nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih panjang terkait dengan Teli. Nggak usah khawatir, Teli ini sudah 30 tahun berdiri, yang karyawannya sudah ribuan, dan tentunya software-nya worldwide ya. Nah, ini yang mungkin opportunity yang bisa saya biasanya membawa partnership ke Auditor Indonesia, tujuannya supaya bisa menjadi peluang bagi anggota Auditor Indonesia lebih panjang lagi gitu. Ini di pertengahan tahun 2000, nanti di pertengahan tahun saya juga ada komitmen-komitmen dengan berbagai pihak lagi, yang dimana komitmen itu tujuannya untuk manfaat bagi anggota lebih luas. Itu mungkin tuh dari saya. Selamat menikmati acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat atas sambutannya kepada kita semua dan rekan-rekan Auditor Indonesia. Tadi sedikit menyinggung ya Pak ya, tadi ada Bapak mention ke rekan-rekan untuk menjadi partner. Nah, kita juga ada, kebetulan ada partner kita nih Pak, gitu, yang sudah lebih dulu existing lah, sejak tahun 2019. Kita nanti ada sesi dengan Happy Ambaritan dan Partners, itu dengan Bapak Yohanes. Nanti setelah Syarfinda akan menjelaskan materi hari ini, lalu di akhirnya itu akan dijelaskan seperti apa sih testimoni partner di Telisolution ini sendiri. Nah, seperti itu. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua hari ini, bahwa nanti kalau misalkan ada pertanyaan, itu bisa di chat di kolom komentar, nanti kita ada sesi pertanyaan tanya jawabnya itu di akhir ya. Jadi speakernya Mbak Vinda itu menjelaskan keseluruhan, baru nanti ada sesi tanya jawabnya. Lalu nanti ada sesi foto bersama, dan tentu saja nanti kita akan share tentang contact person dan feedback webinar. Jadi kita butuh banget nih masukan dari rekan-rekan semuanya. Oke, seperti itu. Nah, untuk Vinda nih, Vin, selanjutnya nih, sebelum masuk ke acara nih, mau tanya-tanya sedikit dong. Kemarin kan selama Lebaran nih, kan nggak mudik ya, gitu. Ini gimana sih perasaannya gitu, kayak ya kan udah 2 tahun lah kurang lebih selama pandemi ini nggak mudik. Ya, sebenarnya kalau ditanya sedih, mungkin nggak saya sendiri ya, pasti bapak-bapak dan ibu semua pasti akan sebagian besar akan merasakan hal yang sama lah, karena kita nggak bisa mudik juga dan lebarannya pun harus dilakukan secara virtual kayak gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi memang harus kita lakukan gitu, mengingat juga dari kasusnya sendiri memang sudah menurun, tapi belum terlalu signifikan banget gitu. Jadi ya memang ini langkah terbaik yang bisa kita lakukan sih kayak gitu. Oke, kalau biasanya nih Vin, sebelum pandemik ini atau sebelum COVID, biasanya Vinda tuh mudik kemana sih Vin? Karena kebetulan saya orang Padang, jadi saya kalau pulang kampung itu pasti baliknya ke Padang kayak gitu. Sekalian sama ya jalan-jalan juga lah kan, liburan. Oke, ya mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa back to normal ya Vin ya, bisa Vinda juga bisa mudik dan rekan-rekan di sini juga bisa mudik. Berarti tahun ini stay at home ya, gitu ya, di rumah ya? Ya, lebarannya virtual juga, pakai Zoom sama Google Meet juga kayak gitu, gara-gara mau tetap stay sama prokes juga kayak gitu. Oke, bener banget tuh Vin. Mau gimana pun juga tetap kita harus hadapin, kita harus jalanin, harus
lawan untuk COVID ini, dan jangan kalah kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Iya. Oke, baik. Nah, dari kita sendiri nih, Telesolution itu memang sangat memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu contohnya adalah dengan kita melakukan demo show produk kepada klien kita, itu dengan meeting online. Gitu. Lalu produk Telesolution yang akan kita bahas hari ini di Teleprime, yang dimana sudah diluncurkan itu pada bulan November 2020, yang dapat membantu perkembangan bisnis Bapak dan Ibu. Dengan 4 keunggulan dari Teleprime, yang pertama itu adalah kesederhanaan, fleksibel, kecepatan, dan ketepatan. Oke, mungkin udah sambil jalan nih perkenalannya nih, Vin. Mungkin boleh langsung aja nih, apa sih tentang Telesolution itu? Oke, terima kasih Rizky. Saya ambil alih dari sini ya. Jadi kita langsung aja ke materi utama hari ini. Saya share screen terlebih dahulu untuk Teleprime-nya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan langsung mulai saja di topik webinar kita hari ini, yaitu fitur audit di Teleprime. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke fitur-fitur audit apa saja yang ada di Teleprime, mungkin saya akan ajak Bapak dan Ibu terlebih dahulu untuk perkenalan nih mengenai Telesolution sendiri, pembuat dari software Teleprime-nya. Oke, ini sedikit kurang lebih mengenai profil Telesolutions. Jadi untuk Telesolutions sendiri sudah berdiri semenjak 1986. Jadi udah mau 35 tahun nih berkecimpung di bisnisnya kita, di bisnis ini. Nah, ini sedikit profil untuk jumlah pegawai kita sekarang sudah ada lebih dari 1.000 dengan 450 anggota research and development. Nah, lalu untuk kantor pusatnya sendiri kita ada di Bangalore, India. Dan untuk kantor cabangnya sendiri sekarang kita ada 19 di Indianya, dan di dunianya ini kita sudah ada 5 termasuk juga di Jakarta. Kayak gitu. Nah, lalu di sini ada pusat bantuan. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu semuanya mempergunakan Teleprime, lalu misalkan ada problem kayak gitu. Nah, kita di sini di Indonesianya sendiri di Jakarta itu juga udah punya customer service. Jadi siap bantu Bapak dan Ibu nih kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk penggunanya sendiri softwarenya kita sudah digunakan oleh 2 juta lebih pengguna di lebih dari 100 negara. Nah, lalu selanjutnya yang mungkin nggak kalah penting juga, kita itu secara penjualan kita juga punya sistem mitra atau partnership. Nah, untuk mitranya sendiri kita punya 10.000 lebih mitra di 35 negara, dan untuk yang di Indonesianya sendiri kita punya 10 mitra dan akan terus bertumbuh kayak gitu. Nah, selanjutnya dari profilnya Teli, saya akan jelaskan juga mengenai pengenalan produk desainnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, ini ada gambar. Nah, saya akan jelaskan nih apa yang dimaksud dengan gambar di sebelah kanan ini. Nah, yang pertama adalah produk kami itu horizontal. Maksudnya gimana? Jadi produknya kami itu bisa digunakan oleh berbagai macam industri, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya kita adalah software yang integrasi. Maksudnya apa? Jadi software kami itu tidak hanya berfokus pada satu modul saja kayak gitu. Jadi kita mulai dari accounting, lalu inventory, order processing, sampai ke kapabilitas audit itu ada di dalam satu software kayak gitu. Lalu selanjutnya kita juga ada tadi kan dari Rizky-nya sendiri sempat singgung nih tentang prinsip produknya kita. Nah, saya akan breakdown, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah simple. Yang dimaksud dengan simple adalah software kami itu gampang banget digunakan kayak gitu. Jadi mulai dari Bapak Ibu nanti beli, lalu install segala macam itu kita proses cepat banget dan langsung bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nunggu lama kayak gitu. Lalu selanjutnya kita fleksibel. Fleksibel adalah bisa dipergunakan di berbagai macam jenis bisnis. Jadi berbicara dari penjualan atau trading, manufacturing, sampai mungkin yayasan, kepemerintahan. Nah, software kami ini bisa digunakan lintas segmen. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga diandalkan. Yang dimaksudkan dengan diandalkan adalah software kami ini terkenal bisa dibilang virus proof kayak gitu. Jadi tahan banting lah sebutannya kayak gitu. Dan karena base dari software kami ini adalah
berdiri di atas desktop atau on premises, jadi database-nya itu nggak akan kemana-mana kayak gitu. Jadi datanya tuh hanya secure dan hanya aman di komputer yang Bapak Ibu gunakan nanti, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga ada cepat. Yang dimaksud dengan cepat adalah ketika Bapak Ibu ingin mengakses satu laporan kayak gitu, kita cepat banget. Bapak tinggal enter, Bapak Ibu tinggal klik, itu langsung kebuka fitur laporannya. Jadi cepat banget untuk Bapak Ibu pergunakan. Seperti itu. Nah, lalu software kami pun juga direkomendasikan oleh para Accounting Association dan Auditor Association di seluruh dunia, kayak gitu. Nah, selanjutnya saya juga akan infokan sedikit asosiasi Tally-nya sendiri dengan para institusi akunting di seluruh dunia, kayak gitu. Yang pertama, kita itu juga udah terakreditasi oleh Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. Lalu selanjutnya kita juga berasosiasi dengan Accountants dan Auditor Association di United Arab Emirates. Nah, lalu selanjutnya kita juga berasosiasi dengan tentu saja dengan Institute of Chartered Accounts yang di India, kayak gitu. Nah, lalu untuk Indonesia sendiri, kita juga ingin membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para auditor di Indonesia. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya mungkin saya akan sharing video dari Tally Prime sendiri. Nanti Bapak dan Ibu bisa dipersilakan untuk menonton. Halo, saya Bima, dan ini adalah pabrik saya. Dan saya adalah Bima dari masa depan. Ini juga pabrik saya loh. Ya ampun, tagihan-tagihan itu bisa dicek ulang. Hitungan cash flow benar-benar berantakan. Cash flow? Aman terkendali dong. Lagi pula saya punya seseorang yang membantu saya untuk mengecek semuanya. Aduh, saya telat pesan barang lagi. Kadang pesan terlalu banyak, kadang malah terlalu sedikit. Saya tidak tahu harus pesan berapa supaya sesuai kebutuhan. Saya sih punya orang yang mengurus stok barang dari stok gudang saya. Urusan barang? On time terus dong. Siapa sih seseorang ini? Tally Prime. Iya, Tally Prime adalah cara praktis untuk bisa mengelola dan memahami bisnis Anda, sehingga Anda bisa fokus kepada hal yang lebih penting, pertumbuhan bisnis. Semudah itu, ketika kamu beralih ke Tally Prime, itulah yang akan terjadi. Kamu beralih untuk mendapatkan yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Syarfinda atas penjelasannya. Kita dapat info banyak nih tentang Tally dari Syarfinda, tentang dari apa itu profil dari Tally Solution, terus prinsip produk desain dari Tally Prime-nya, Tally bekerja sama dengan banyak sekali asosiasi accounting di seluruh dunia, dan yang terakhir adalah video dari Tally Prime. Perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu semua, nanti kita ada sesi tanya jawab dan foto di akhir ya. Dan untuk selanjutnya nih, untuk Syarfinda, boleh sedikit dijelaskan dong tentang apa sih itu Auditor Indonesia? Oke, terima kasih Rizky. Nah, mungkin akan saya lanjutin kembali nih Bapak dan Ibu dari pertanyaan yang Rizky tanyakan. Nah, kita berbicara dengan praktek Auditor Indonesia, mungkin akan saya breakdown di slide yang ini. Nah, untuk mungkin layanan yang ditawarkan oleh pada Auditor Indonesia itu mungkin yang pertama adalah pembukuan. Lalu selanjutnya di sini juga ada namanya income tax return filing. Lalu selanjutnya juga tentu saja ada auditing dan juga ada konsultasi. Nah, lalu selanjutnya kalau untuk profil kliennya juga akan saya breakdown menjadi beberapa. Yang pertama adalah klien yang memang pada dasarnya sudah menggunakan Tally gitu. Jadi dia sudah menggunakan Tally untuk mengolah datanya, lalu akan diproses untuk auditingnya. Nah, lalu selanjutnya tentu saja dari klien yang sudah mempergunakan, masih mempergunakan manual, maksudnya manual itu kita bicara tulis tangan ya, atau masih mempergunakan Excel. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kedua skenario dari profil klien ini dan bagaimana dengan kedua profil klien ini Tally tetap bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya menggunakan software lain, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, gimana nih bagaimana Tally membantu Bapak dan Ibu semua dalam praktek auditnya, kayak gitu. Nah, ini akan saya breakdown dalam beberapa skenario. Nah,
Lalu skenario yang pertama adalah apabila kita berbicara si kliennya ini sudah menggunakan tele. Jadi dia sudah menggunakan, lalu Bapak dan Ibu nih akan membantu si klien yang sudah menggunakan tele ini untuk memproses datanya, kayak gitu. Nah, Bapak dan bisa lihat, bisa digunakan telenya untuk menyederhanakan proses auditnya Bapak dan Ibu, jadi bisa lebih efisien dan efektif. Nah, seperti Bapak Ibu yang bisa lihat di sini itu Bapak Ibu bisa menggunakan tele remote access yang di mana Bapak dan Ibu bisa mengakses datanya dari jarak jauh. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nih nyamperin kliennya, Bapak Ibu akses dari jarak jauh pun juga bisa, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan bicara dari fitur akuntingnya, kayak gitu. Yang pertama, fitur akuntingnya tentu saja ini pelaporan, kayak gitu. Kenapa sih kliennya pada dasarnya pakai teli, kayak gitu. Nah, yang pertama pelaporannya. Pelaporan kami itu sangat, yang dimaksud dengan kuat adalah ketika Bapak dan Ibu menginput data di software-nya kami, gitu, itu sudah pasti fix, kayak gitu. Dan sangat membantu banget Bapak dan Ibu dalam mengakses atau mendapatkan informasi yang memang dibutuhkan, seperti itu. Lalu selanjutnya, hanya dengan beberapa klik. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu mau mengakses satu laporan atau satu menu di teli gitu, dengan beberapa klik aja tuh Bapak dan Ibu udah bisa dapat informasi yang lengkap, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya sangat cepat, seperti yang tadi udah saya singgung juga di presentasi sebelumnya, cepet banget. Jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu nunggu loading-loading, Bapak tinggal enter atau tinggal klik aja gitu, Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan laporan yang dibutuhkan, kayak gitu. Lalu selanjutnya kita di sini punya namanya enter langsung ke sumber transaksi. Ini juga berhubungan dengan beberapa klik. Jadi kalau Bapak Ibu menginput data atau kliennya menginput data terjadi kesalahan, lalu misalkan mau dicari tahu nih itu sumber salahnya dari mana, itu Bapak Ibu tuh bisa langsung meng-enter kayak gitu. Di kami sebutannya drill down. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung ketemu ke sumber kesalahannya seperti itu. Lalu selanjutnya di bagian untuk tugas auditingnya itu sendiri kayak gitu. Nah, kenapa sih kayak gitu kliennya mempergunakan tele dan akan membantu Bapak dan Ibu? Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu mengambil datanya, lalu Bapak dan Ibu pergunakan di tele yang Bapak Ibu sudah ada gitu, itu cukup restore aja kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu aduh mesti pakai format ini nih, Excel atau seperti apa, kayak gitu. Tinggal dari kliennya dia backup nih datanya, terus di sisinya Bapak Ibu tuh cukup di-restore aja, kayak gitu. Jadi cepet banget, kayak gitu. Lalu selanjutnya, laporannya ketika Bapak dan Ibu sedang melakukan proses auditing, itu Bapak Ibu bisa langsung ekspor ke Excel. Kita bahkan nggak Excel aja sih, kita bisa PDF, kayak gitu, bisa XML juga, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nyamannya, aduh saya maunya nyamannya pakai Excel, Bapak Ibu bisa langsung ekspor saat itu juga. Jadi bisa menganalisis lebih jauh dan mungkin ada yang mau dirubah juga, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya rekonsiliasi banknya itu dipermudah, kayak gitu. Mungkin nanti akan saya jelaskan di laporan yang akan saya tunjukin, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya dari akunting, nah, saya akan menunjukkan beberapa laporan yang sangat penting di teli kayak gitu. Jadi ini kita berbicara kliennya mempergunakan, terus Bapak Ibu lagi mengakses datanya nih. Nah, yang pertama kita punya laporan namanya group company kayak gitu. Nah, ini saya tunjukin terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat saya di sini ada namanya Rahim Group kayak gitu. Jadi Bapak salah satu keindahan dari teli adalah Bapak dan Ibu bisa mengelola beberapa perusahaan berbeda di satu software yang sama. Nah, tapi ini kita di sini berbicara Rahim Group ini punya 2 perusahaan gitu dengan tahun keuangan yang berbeda. Nah, di teli Bapak dan Ibu bisa membandingkan datanya kayak gitu. Jadi bisa kelihatan seperti Bapak Ibu bisa lihat sekarang kayak gitu. Nah, ini data-datanya itu bisa dikonsolidasi atau dibandingkan antara satu dengan yang lain kayak gitu. Lalu selanjutnya kita juga ada namanya laporan perbandingan kayak gitu. Nah, ini membandingkan datanya, kita nggak bicara grup perusahaan aja ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya 2 perusahaan berbeda datanya, itu bisa dibandingin juga kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah di laporan laba rugi, lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini, nah ada 2 data perusahaan yang dibandingkan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih masing-masing kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita juga di sini ada notes to account. Jadi ini rangkuman dari per tiap grup kayak gitu. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu menggunakan teli,
Terus Bapak dan Ibu kan pasti ada groupingnya nih di ledger, misalkan seperti ini di bagian bank atau pinjaman kayak gitu atau pinjaman tambah jaminan. Di sini akan ter-breakdown kayak gitu satu-satu kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa grouping nih laporannya. Oh, saya mau lihat berdasarkan account payable atau berdasarkan account receivable kayak gitu. Nah, ini ada rangkumannya per masing-masing grupnya. Jadi lebih spesifik lagi ya Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada namanya laporan berdasarkan piutang, receivable, atau berdasarkan hutang atau payable, kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa akses juga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nama dari pihak-pihaknya, lalu di sini ada jumlah tertunda. Laporan ini kami sebut namanya outstanding, kayak gitu. Jadi Bapak sama Ibu bisa lihat juga tagihan-tagihan yang tertunda, jumlah jatuh tempo beserta telatnya sudah berapa lama. Jadi kita detail banget nih, kayak gitu loh nge-share reportnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar yang tertunda yang mana, kita lengkap. Jumlahnya berapa, jatuh temponya kapan, terus telatnya udah berapa lama, kayak gitu. Dan Bapak Ibu bisa lihat semua, ini akan ter-breakdown, kayak itu berdasarkan sejarah dari pertama kali Bapak Ibu bikin transaksi dengan pihak tersebut. Gitu. Jadi detail banget nih, kayak gitu. Lalu selanjutnya kita juga ada namanya analisa rasio, kayak gitu. Ini juga nggak kalah penting, Bapak Ibu bisa lihat, kayak gitu. Nah di sini nanti kita akan kasih tahu rasio utama sama kelompok utama atau group of ledger-nya, kayak gitu. Ini juga akan ter-breakdown dengan detail seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga ada namanya rekonsiliasi bank. Nah rekonsiliasi bank ini tentu saja juga fitur yang sangat membantu banget kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau tanggal instrumen itu tanggal Bapak Ibu bikin invoice kayak gitu dan tanggal bank itu kapan duitnya itu terdebit atau terkredit kayak gitu. Nah, lalu dari laporan rekonsiliasi bank kita juga laporannya juga bisa diekspor ke Excel. Bapak Ibu bisa lihat seperti ini kayak gitu. Dan laporannya apapun ya Pak gitu di Bapak Ibu. Di sini saya tunjukinnya laba rugi, tapi kalau Bapak Ibu mau ekspornya balance sheet atau neraca keuangan atau mungkin analisa rasio kayak gitu, apapun laporan di Tally itu bisa diekspor ke Excel kayak gitu. Jadi nggak terpatok pada satu laporan saja kayak gitu. Lalu selanjutnya kita juga punya ada namanya laporan di browser atau kita bilangnya itu Tally report in browser kayak gitu. Jadi buat Bapak dan Ibu atau buat kliennya juga yang sudah mempergunakan Tally, ketika Bapak dan Ibu perlu mengakses satu report kayak gitu, Bapak Ibu bisa mengakses dari HP-nya Bapak Ibu menggunakan browser kayak gitu. Nah, kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini apa nih laporan yang mau Bapak dan Ibu akses kayak gitu, mulai dari trial balance atau mungkin balance sheet, profit and loss kayak gitu atau mengenai rasio analisis, transaksi hariannya, Bapak Ibu bisa akses dari browser kayak gitu. Nah, selain itu juga Bapak dan Ibu juga bisa mendownload dan memilih tanggalnya seperti yang ada di sebelah kanan sini. Gitu. Jadi seperti ini contohnya saya pilihnya stock summary atau ringkasan penyediaan barang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kayak gitu barang-barangnya apa saja, lalu jumlah, harga, dan nilainya kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau langsung di-download nih, Bapak Ibu bisa pilih yang sebelah kanan kayak gitu. Lalu yang sebelah kiri ini Bapak Ibu bisa pilih tanggalnya kayak gitu. Nah, inilah adalah beberapa laporan yang utama atau major di Tally Prime sendiri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Sarvinda atas penjelasannya dari skenario pertama nih. Jadi kepada Bapak Ibu saya akan merefresh sedikit apa saja yang sudah dibahas oleh Sarvinda pada skenario pertama, yaitu adalah grup company, lalu laporan perbandingan, notes to account, hutang atau piutang, atau yang kita sebut payable dan receivable. Lalu ada analisa rasio, opposite behavior, varian saldo buku, selisih stok awal, laporan barang tidak bergerak, prosedur analitik, dokumen tertunda, pembayaran berkala, transaksi berulang, faktor ukuran relatif, penarikan tunai atau deposito ke bank, lalu ada nilai transaksi tertinggi dan terendah, lalu ada uang muka tertunda atau outstanding, lalu ada instrumen expired, verifikasi voucher, rekonsiliasi bank, ada ekspor data dari ke bank Excel atau ke browser atau TRIB, lalu ada square off, dan yang terakhir adalah verifikasi saldo. Nah, tadi kan Sarvinda sudah sempat menjelaskan bahwa ada dua skenario nih. Tadi kita sudah dijelaskan untuk dari skenario yang pertama.
Langsung aja nih, Vin, untuk ada skenario apa sih yang kedua ini? Oke, iya, terima kasih. Nah, balik lagi ke saya ya, Bapak dan Ibu. Nah, saya akan langsung ke inti dari, tadi kan saya sempat jelasin kan, kalau ada 2 skenario nih, kalau misalnya pada dasarnya kliennya sudah menggunakan Teli, lalu datanya diberikan ke Bapak dan Ibu untuk audit, dan untuk skenario yang kedua, apabila kliennya ini masih menggunakan Excel, kayak gitu. Nah, sebelum saya masuk ke skenarionya, saya mungkin akan jelaskan terlebih dahulu dari kapabilitas auditnya sendiri, kayak gitu. Nah, yang pertama, untuk di Teleprime-nya, apa aja sih kapabilitasnya? Yang pertama, tentu saja untuk mengidentifikasi kesalahan, kayak gitu. Lalu yang kedua juga untuk mengidentifikasi kelalaian. Yang dimaksud dengan kelalaian di sini lebih kepada kalau misalkan, kliennya Bapak dan Ibu tuh entah salah input data atau mungkin maksudnya salah tulis nama, nah itu kita sebutnya kelalaian, seperti itu. Lalu yang ketiga juga apabila ada penyimpangan, ada pengecualian, kayak gitu. Nanti akan saya tunjukin nih di report-reportnya, kita juga bisa membantu untuk mengidentifikasikan itu, kayak gitu. Lalu selanjutnya, kita sebut namanya vouching, kayak gitu. Ini maksud dengan vouching adalah kita itu bisa melakukan verifikasi transaksi dengan beberapa metode yang sudah kami sediakan. Lalu selanjutnya, kita juga bisa mengidentifikasi voucher yang dirubah. Jadi misalkan Bapak Ibu udah verifikasi, lalu vouchernya itu mau dirubah. Nah, itu di situ nanti ada historinya, seperti itu. Nah, lalu akan lanjutkan kembali. Nah, saya akan langsung tunjukkan laporan-laporan apa aja sih yang ada di fitur auditnya Teleprime, kayak gitu. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu verifikasi bagian akun atau verifikasi chart of account, kayak gitu. Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat, ini merupakan laporan-laporan yang ada di Teleprime dan akan saya jelaskan satu persatu, kayak gitu. Tapi kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Kayak gitu. Jadi ada macam-macam ya Bapak dan Ibu, kayak gitu. Nah, saya akan lanjut ke yang pertama adalah akun yang di-squared off selama 1 tahun, kayak gitu. Maksudnya apa sih? Kayak gitu. Nah, saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini adalah laporannya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini saya ada satu ledger namanya Ahmad Strip Pinjaman. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah terkadang kala kliennya Bapak dan Ibu ketika membuat ledger itu kan pasti akan terus berjalan kayak gitu kan, misalkan kayak si Ahmad nih udah dibikin di tahun 2019 lalu masih terus dipakai. Nah, laporan ini akan menunjukkan ledger-ledger yang Bapak dan Ibu sudah klien yang kliennya Bapak Ibu sudah buat lalu tidak terjadi transaksi lagi kayak gitu. Jadi bisa dibilang seperti ini contohnya yang Ahmad yang pinjaman. Oh, dia ada nih di debit 25.000 lalu ditutup lagi 25.000 kayak gitu. Jadi ini berarti kalau si ledgernya ini sudah pernah dibuat tapi transaksinya itu kami sebutnya ditutup kayak gitu dalam 1 tahun keuangan itu kayak gitu. Makanya nanti di sini akan keluar nih. Oh, berarti ketahuan ledger-ledger di laporan ini sudah dibuat tapi tidak lanjut datanya kayak gitu. Tidak lanjut lagi nih transaksinya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat seperti itu kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita di sini ada laporan yang namanya tidak digunakan dalam tahun berjalan kayak gitu. Nah, ini saya tunjukin terlebih dahulu laporannya. Oke, nah Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri apa sih yang dimaksud dengan laporan ini kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada insentif kayak gitu. Nah, biasanya kan insentifnya akan jalan terus ya Pak, tiap tahun Bapak Ibu 2019 ya 2020. Nah, ledger ini memberitahu kalau ini nggak dipakai lagi ledgernya kayak gitu. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa mengetahui kenapa ya ledger ini nggak dipergunakan. Contohnya nih kayak insentif yang saya tunjukin. Oh, mungkin di tahun 2019-nya kayak gitu dia pakai nih kayak gitu. Dia ngeluarin insentif. Oh, tapi ternyata mungkin terjadi perubahan ekonomi atau gimana. Akhirnya di tahun 2020 insentif ini nggak keluar, ledger ini nggak dipergunakan. Maka dari itu Bapak Ibu bisa lihat dia akan menginformasikan terakhir kali kapan gitu loh voucher dengan ledger insentif ini dipergunakan. Oh, tanggal 30 Desember nih dengan jumlah sekian. Itu. Jadi otomatis Bapak Ibu bisa identifikasi juga kenapa nih ledger udah dibuat
Tapi toh dipakainya cuma di tahun 2019 aja. Kenapa nggak dipakai tahun 2020? Seperti itu. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita juga ada namanya verifikasi saldo pengecualian. Kayak gitu, atau exception only. Maksudnya apa? Saya akan tunjukin juga. Oke, kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini yang udah saya kotakin nih sama saya kasih ijo-ijo kayak gitu. Ini ada verifikasi saldo kayak gitu. Nah, verifikasi saldo itu kegunaannya buat apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini nama ledgernya sama gitu, tapi sama beda tapi sama kayak gitu. Yang pertama ada Mana Electricals, lalu yang kedua ini ada Mr. Mana kayak gitu. Bapak dan Ibu bisa lihat jumlahnya tuh sama kayak gitu di saldo awal sama di saldo akhir. Nah, kegunaan dari laporan ini adalah jadi Bapak dan Ibu bisa tahu kalau ternyata ada ledger yang terbuat lagi secara tidak sengaja kayak gitu. Misalkan pada dasarnya sebenarnya udah bikin nih Mana Electricals, terus mungkin nih akuntingnya lupa atau mungkin nggak ngecek lagi kalau ternyata udah pernah membuat ledger dengan nama Mana Electricals, dibikin aja namanya atas nama Mr. Mana dengan jumlah yang sama. Jadi otomatis Teli akan mengidentifikasi jumlah saldonya itu dan akan langsung menginfokan dengan laporan seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu tuh bisa lihat, oh ketahuan nih ternyata jumlahnya sama gitu. Ternyata sama-sama Mana, satu Mana Electricals, satu Mr. Mana. Jadi otomatis akan ketahuan. Oh ternyata, oh berarti akuntingnya nih nginput 2 ledger kayak gitu. Padahal sebenarnya jumlahnya sama-sama seperti itu. Kayak gitu. Jadi membantu Bapak dan Ibu juga ya untuk nge-track kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya saya akan tunjukin juga. Nah, seperti ini. 2 ledger nih. Ada Budi dan rekan serta Budi Enterprises di sebelah sini dengan jumlah yang sama. Sama juga. Oh, berarti akuntingnya inputnya 2 kali nih kayak gitu. Padahal sebenarnya satu orang yang sama atau misalkan satu party yang sama kayak gitu. Nah, otomatis akan ketahuan kayak gitu. Jadi berguna banget buat Bapak dan Ibu untuk nge-track apabila ada 2 ledger dengan jumlah yang sama kayak gitu. Jadi bisa langsung dirubah kayak gitu. Nah, selanjutnya saya juga ada opposite behavior kayak gitu atau kecenderungan terbalik. Apa sih yang dimaksud dengan opposite behavior? Nah, saya akan tunjukkan juga. Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, di sini ada namanya Budi Enterprise sama pengeluaran sales dan promosi kayak gitu. Nah, kenapa ini bisa masuk ke kecenderungan terbalik? Ada beberapa kemungkinan. Misalkan si Budi Enterprises ini seharusnya dia tidak menjadi debit tapi kredit. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Atau misalkan kayak ini pengeluaran sales dan promosi kayak gitu. Pada dasarnya dia ini harusnya menjadi debit, bukan menjadi kredit. Nah, kenapa sih ditunjukin di sini? Nah, disinilah Bapak Ibu juga bisa mencari tahu kenapa ledger-ledger ini yang seharusnya seperti ini harusnya kredit tapi jadi debit atau jadi kredit jadi debit kayak gitu. Nah, itu kan ada beberapa kemungkinan bisa saja ketika akuntingnya bikin ledger salah grouping, itu kan mungkin banget kayak gitu atau misalkan salah dalam melakukan menginput invoice. Nah, hal-hal itu terjadi kesalahan kan nggak mungkin tahu. Nah, ketika melihat di laporan ini, Bapak Ibu bisa langsung nge-track ke asal sumbernya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau dari opposite behavior, saya lanjut lagi adalah varian saldo buku, kayak gitu. Nah, varian saldo buku ini kurang lebih tampilannya seperti ini, sorry. Nah, apa sih yang dimaksud dengan varian saldo buku? Di sini Bapak sama Ibu itu bisa melihat ledger-ledgernya Bapak dan Ibu, kayak gitu, dan melihat perbandingannya dari tahun 2020 ke tahun 2019. Nah, di sini kita akan mengeluarkan jumlah serta persenannya kayak gitu. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat ya, persenannya tuh gede banget kayak gitu loh antara yang tahun 2020 sama tahun 2019. Wah, bedanya sampai 300% gitu loh, gede banget. Nah, di sinilah Bapak dan Ibu juga bisa tahu kan kayak gitu atau ada beberapa kesalahan mungkin ketika akunting yang menginput membuat invoice yang seharusnya mungkin masuknya ke aset atau mungkin ke pengeluaran
yang lain itu malah dimasukkan ke pengeluaran periklanan kayak gitu. Mungkin yang saya contohin mungkin seharusnya dia beli barang nih kayak gitu. Harusnya pembelian itu, purchasing itu masuknya ke fixed asset. Oh, tapi ternyata dia melakukan transaksinya di bawah pengeluaran periklanan kayak gitu. Makanya kenapa jumlah dari 2020 ke 2019-nya itu perbedaannya jauh kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih gitu loh persenannya, perbandingannya kayak gitu. Ada berapa banyak. Seperti itu. Lalu selanjutnya, dari varian saldo buku, kita di sini, nah tadi saya kan udah sempat masuk ke verifikasi chart of account ya bagian akun. Nah sekarang saya akan melanjutkan ke verifikasi stok item atau stok barang. Nah laporan yang pertama adalah selisih stok awal, kayak gitu. Ini adalah tampilan dari laporannya, Bapak dan Ibu bisa lihat namanya selisih stok awal. Nah di sini kegunaannya adalah Bapak dan Ibu bisa melihat stok barang yang Bapak Ibu punya. Lalu ketika di-compare berdasarkan tahun keuangannya, Bapak Ibu akan menyadari, oh ada perbedaan stok nih dari stok 2020 dengan stok 2019, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tahun 2020 stok CPC rakitannya ada 5, lalu di tahun 2019 ada 6. Otomatis kita akan tahu dong, oh ternyata beda 1 nih. Kenapa nih? Bisa jadi barangnya misalkan sudah terjual kayak gitu, tapi mungkin invoice-nya belum dibikin atau mungkin ketika melakukan update stok ternyata tidak dilakukan dengan benar kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa cek di selisih stok awal ini. Jadi ketahuan nih perbedaannya kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya dari selisih stok awal saya akan lanjut ke laporan barang tidak bergerak. Maksudnya adalah pasti kan Bapak dan Ibu ketika mengelola data klien kan dia akan info ini, oh misalkan dia jualannya toko komputer deh kayak gitu. Nah, di kami akan menginfokan barang yang sudah ada dari tahun 2019, kita bicara kasus yang di sini, sampai tahun 2020 itu ada nggak barang yang benar-benar nggak keluar kayak gitu. Jadi benar-benar ya udah jadi tandem aja kayak gitu. Nah, disinilah kita akan infokan seperti ini kayak gitu ketahuan kayak gitu. Nah, ternyata di laporan ini ada USB pen drive dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ya barangnya 2 aja kayak gitu. Gitu. Nah, lalu selanjutnya dari laporan barang tidak bergerak, kita akan lanjut ke prosedur analitik. Kayak gitu. Ini kegunaannya apa? Ini kegunaannya adalah kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan perbandingan. Kayak gitu. Seperti Bapak Ibu udah bisa lihat, contoh saya membandingkan grup sales account dengan pengeluaran tidak langsung atau indirect expenses kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga di sini. Nah, yang saya lingkarkan merah kayak gitu. Ketika dibandingkan dari 2019 ke tahun 2020, oh ada peningkatan nih sebanyak 15,07% dengan jumlah nilai sekian. Kayak gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, ini yang saya lingkarkan juga persenannya. Di sinilah Bapak dan Ibu bisa lihat, kita bicara deh pengeluaran tidak langsung, totalannya berapa. Oh, di tahun 2020 ada 60, ada sekian, lalu di 2019 ada sekian juga. Kita akan ngasih tahu nih perbedaannya. Dengan perbedaannya itu berapa persen? Oh, 45%. Nah, disinilah Bapak Ibu juga bisa tahu, kenapa sih ini gede banget bedanya sampai 45% kayak gitu. Jadi bisa jadi compare, mungkin Bapak Ibu juga bisa compare kayak pengeluaran langsung, pengeluaran tidak langsung, atau sales account dengan sales account yang lain. Nah, ini akan sangat membantu Bapak Ibu membandingkan juga seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita juga ada dokumen yang tertunda. Nah, dokumen yang tertunda adalah ketika kliennya Bapak dan Ibu melakukan membuat invoice kayak gitu, laporan ini akan memberitahu pesanan yang tertunda. Mungkin sistem perusahaannya itu pakai purchase order, sales order nih gitu, atau misalkan barangnya udah diterima tapi nggak dibikin tagihannya, atau barangnya udah nyampe tapi misalkan belum dibayar. Nah, di sini kami akan menginfokan kayak gitu. Yang masih tertunda tuh ada berapa banyak kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa infoin lagi ke klien, tolong dong Mbak, Mas, ini masih tertunda nih, tolong dirapikan terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi ketahuan, kayak gitu. Nah, selanjutnya dari dokumen yang tertunda, kita juga ada pembayaran dan kwitansi yang berkala. Maksudnya apa? Kayak gitu. Nah, ini saya lingkarkan merah. Nah, contohnya, ini merah kan namanya biaya listrik pusat, kayak gitu. Bapak Ibu bisa lihat, di tahun 2020, dia sudah melakukan pembayaran dengan jumlah yang sama sebanyak 13 kali. Tetapi pada tahun 2019 dia
melakukannya sebanyak 12 kali. Ini kan kalau kita bicara biaya listrik pasti sebulan sekali kan, yang seharusnya berjumlah 12. Oh kok tapi ternyata nih di 2020 dia bikin 13 kali, kayak gitu. Nah, maka dari itu, di laporan ini kami akan menginfokan, oh ternyata vouchernya itu beda satu, kayak gitu, dengan jumlah sekian. Wah gede banget nih misalkan kayak gitu, bedanya sampai 133,79%. Oh misalkan ternyata setelah ditelusuri ternyata ada pembelian generator, tapi ternyata pembelian generator listriknya itu masuknya ke biaya listrik yang seharusnya itu mungkin jadikan aset kayak gitu. Maka dari itu kan akan ketahuan nih, oh pantesan nih ada jumlah segini besar ternyata misalkan dibelikan generator yang seharusnya memang tidak masuk ke biaya listrik kayak gitu. Jadi ini juga membantu Bapak dan Ibu banget ya, ketahuan dari pembayaran dan kwitansinya kayak gitu, payment dan resipnya juga kayak gitu. Nah, selanjutnya, kita juga ada transaksi berulang. Untuk transaksi berulang itu di Teli kita bisa dua, bisa berdasarkan nama akun atau ledger atau berdasarkan tanggal. Nah, pertama akan saya tunjukkan terlebih dahulu apabila berdasarkan ledger, kayak gitu. Nah, ini adalah laporannya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat kayak gitu. Nah, ini adalah nama-nama pihaknya, lalu total vouchernya kayak gitu. Nah, ini yang saya merahkan sewa kantor kayak gitu. Misalkan sewa kantor nih jumlahnya misalkan 100.000 kayak gitu. Nah, tapi total vouchernya cuma 10. Nah, kita kan kalau bicara sewa kantor yang seharusnya 1 bulan sekali, berarti kan harusnya totalnya 12 nih kayak gitu. Nah, disinilah nanti akan ketahuan kayak gitu. Kok cuma 10 sih transaksinya? Kayak gitu. Pasti kan Bapak Ibu akan cari tahu, oh mungkin misalkan akuntingnya salah input kayak gitu, misalnya memasukkan ke ledger yang lain atau ternyata terlupakan seperti itu. Nah, jadi kelalaian-kelalaian atau kesalahan itu bisa di track juga di sini kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kalau tadi berdasarkan ledger, saya akan tunjukkan berdasarkan tanggal kayak gitu. Nah, undangan Zoom. oke, nah ini berdasarkan tanggal kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, di sini saya pilih periode analisisnya kayak gitu. Karena kita bicara tahun 2020 di sini, jadi dari tanggal 1 Januari sampai akhir tahun kayak gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat kayak gitu. Ini saya filter, saya urutkan berdasarkan tanggalnya. Nah, dengan jumlah yang sama per tanggal berapa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Seperti itu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari transaksi yang berulang, saya akan lanjut ke faktor ukuran relatif kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, faktor ukuran relatif itu apa sih? Nah, di sini deh contohnya saya meng-highlight biaya listrik pusat dengan jumlah dari relative size factor-nya itu 13,39. Tahunya dapat dari mana sih 13,39 ini? Dapatnya dari sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kayak gitu. Nah, kita akan membagi dua transaksi teratas dan dibagi. Jadi dari pembayaran misalkan 75.000 dibagi dengan 5.600. Makanya kenapa bisa keluar nih 13,39 yang ini jumlahnya besar banget dan jauh sekali kayak gitu. Ini 5.000 tapi yang terakhir seperti 75.000. Nah, di sini juga lah Bapak dan Ibu bisa mengetahui kenapa nih perbandingannya segitu segitu banyak kayak gitu. Segitu banyak kayak gitu. Jadi nanti ketahuan juga dari faktor ukuran relatifnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, oke, kita juga Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, harap mic-nya dimatikan karena kita sedang menjelaskan dari Servina sedang menjelaskan dari Peli ini. Admin aja nggak? Admin bisa unmute harusnya. Admin harus bisa mute harus. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, tadi yang sebelumnya dari laporan related tax factors, lalu kita juga ada laporan penarikan tunai atau deposit ke bank. Maksudnya gimana? Ini saya tunjukin terlebih dahulu laporannya. Nah, yang saya lingkarin merah nih, kayak gini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat laporan yang cash. Oh, ternyata ini ada kontrak nih misalkan kayak gitu. Saya bikin voucher itu tanggal 11 Oktober. Tapi di banknya, di rekening korannya itu baru tanggal 15 Oktober. Oh, 4 hari.
Nah, disinilah Bapak dan Ibu bisa menanyakan kayak gitu ke akuntingnya, ini duitnya hilang nih ngambang 4 hari, kemana duitnya yang sejumlah 20.000 itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat tertundanya selama berapa hari dan bisa klarifikasi kayak gitu ke orang akuntingnya. Kenapa duit dengan sejumlah ini itu ngambangnya tuh sampai beberapa hari kayak gitu. Bisa ketahuan juga kayak gitu. Jadi bisa diverifikasikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga ada namanya nilai transaksi tertinggi dan terendah. Yang dimaksud dengan tertinggi dan terendah adalah, nah, Bapak dan Ibu bisa lihat yang saya merahkan, kayak gitu. Nah, ini kita balik lagi ya ke biaya listrik pusat, kayak gitu. Di jumlah paling tinggi, dia ada 75.000, sedangkan di jumlah terendahnya itu hanya 4.600. Oh, selisihnya gede nih, 70.400. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tadi di laporan beberapa sebelumnya saya juga ada mention ini. Nah, di sini kalau yang di laporan sebelumnya tadi Bapak Ibu ke-skip ketika auditing, di sini akan ditunjukin lagi. Jadi bakal dikasih tahu lagi, dikasih tahu ulang nih, jadi nggak bakalan ke-skip lah kayak gitu. Nah, di sinilah ketahuan, oh bedanya sampai 70.400 nih, kenapa? Oh, ternyata yang 75.000 ini harusnya buat beli generator, tapi dimasukkannya ke biaya listrik yang di mana seharusnya itu menjadi aset, kayak gitu. Jadi ketahuan perbedaan range-nya berdasarkan jumlah dan juga berdasarkan persenan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya dari nilai transaksi tertinggi dan terendah, saya akan lanjutkan ke uang muka tertunda. Maksudnya kalau misalkan Bapak dan Ibu, di kliennya kayak gitu. Nah, itu melakukan transaksi dan ada uang yang tertunda, uang muka advance kayak gitu. Nah, di sini akan ketahuan jumlahnya. Kayak gitu. Dan perbedaannya itu seberapa banyak. Nah, ini udah saya lingkarkan kayak gitu. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Jadi akan ketahuan nih perbedaannya saldo awalnya berapa, yang ke debit berapa, ke kredit berapa, saldo akhirnya berapa. Oh, ketahuan deh. Masih ada nih sisa segini uang muka tertundanya. Seperti itu, kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal, lain dan hal akhirnya uang mukanya itu tidak terjadi kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita juga ada cek atau instrumen basi. Yang dimaksud dengan basi di sini adalah di Indonesia gitu. Kalau misalkan saya nggak salah, untuk cek itu dia berlaku selama 70 hari. Nah, di laporan ini kita akan menginfokan apabila terjadi transaksi menggunakan cek tersebut dan cek itu sudah berumur lebih dari 70 hari. Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat, nah saya ini mengambil satu bank, kayak gitu, dan ketahuan deh berdasarkan harinya. Kayak gitu, misalkan, oh ini nih dibikin tanggal 25 April 2020, kayak gitu. Misalkan udah periode tahun keuangannya berakhir, akan ketahuan, oh atau umur si ceknya ini udah 250 hari nih kayak gitu, yang dimana udah hampir 8 bulan kayak gitu. Jadi akan ketahuan umur-umur dari ceknya itu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih cek yang memang sudah tidak bisa dipergunakan kembali itu yang mana aja, dan bisa langsung nanti juga bisa langsung nge-track sampai ke transaksinya asal mula nilai transaksinya ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari cek atau instrumen basi, saya akan lanjutkan juga ke verifikasi voucher. Kayak gitu. Nah, ini mungkin juga penting banget buat Bapak dan Ibu sebagai auditor ya gitu loh, untuk memverifikasi dari semua transaksi yang ada. Kayak gitu. Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat, nah yang saya lingkarkan merah ini adalah status verifikasi dari per voucher. Jadi nanti Bapak kan pasti satu-satu tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita ada macam-macam pilihan, ada observasi internal, kita juga ada verifikasi internal. Nah, dan ketika Bapak melakukan status verifikasi tersebut, ada catatan yang Bapak Ibu bisa taruh kayak gitu, dan juga bisa naruh berdasarkan user. Jadi ketahuan nih kayak gitu, yang misalkan audit misalkan atas nama Pak Budi kayak gitu. Nah, akan ketahuan, oh yang melakukan observasi internal dan melakukan klarifikasi eksternal ini Pak Budi semua. Nanti ketahuan deh usernya siapa aja kayak gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan juga untuk metode untuk voucher verification-nya itu kita ada manual dan kita juga ada random sampling kayak gitu. Nah, untuk metode-metodenya seperti yang di bawah ini. Kayak gitu. Ini kita ada semua di Teleprime. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan sampling sesuai dengan kebutuhannya Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya setelah verifikasi voucher, saya akan melanjutkan ke scanner kedua kayak gitu. Nah, sebelum saya lanjut dulu nih, boleh nih Rizky kita refresh lagi dari semua report yang tadi udah saya tunjukin kayak gimana?
Oke, baik, Syarfinda. Terima kasih atas penjelasannya dari skenario 1 dan tentu saja di kapabilitas audit. Untuk kapabilitas audit, saya ingin menjelaskan sedikit, yaitu ada di identifikasi kesalahan, identifikasi kelalaian, lalu ada pengecualian atau penyimpangan atau varian, lalu yang keempat adalah vouching, yaitu verifikasi transaksi yang menggunakan salah satu metode yang sudah tersedia, lalu mengidentifikasi voucher yang dirubah setelah vouching. Nah, kalau untuk dari skenario satunya, tadi Bapak Ibu ya, yang sudah banyak sekali dijelaskan, mungkin akan saya refresh lagi kembali. Yang pertama itu adalah di grup company, lalu ada laporan perbandingan, notes to account, hutang atau piutang, analisa rasio, opposite behavior, varian saldo buku, selisih stok awal, laporan barang tidak bergerak, prosedur analitik, dokumen tertunda, pembayaran berkala, transaksi berulang, lalu ada faktor ukuran relatif, selanjutnya ada penarikan tunai atau deposito ke bank, nilai transaksi tertinggi dan terendah, uang muka tertunda atau outstanding, lalu ada instrumen basi atau expired, lalu ada verifikasi voucher, rekonsiliasi bank, ekspor data ke bank Excel atau ke browser, lalu ada square off dan verifikasi saldo. Nah, saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu selama webinar berjalan ini, harap mic-nya dinonaktifkan. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa klik more, lalu di situ ada kolom Q&A, nanti akan dibantu jawab oleh Bapak Hidayat dan Bapak Fikram. Seperti itu, baik. Untuk selanjutnya nih, Vin, mungkin boleh dijelasin nih untuk skenario kedua nih, apa sih klien menggunakan sistem atau manual itu seperti apa sih, Vin? Oke, terima kasih Rizky atas refresh tadi dari skenario pertama. Nah, saya akan lanjutkan kembali ke skenario kedua. Apabila si klien ini masih mempergunakan si Excel atau sistem manual. Gimana nih Bapak dan Ibu mengolahnya? Kayak gitu. Nah, lalu saya lanjutkan dulu. Oke. Nah, ini ada beberapa kasus kayak gitu. Nah, ini saya akan jelaskan dulu kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah menggunakan perhitungan kayak gitu untuk menyediakan layanan pembukuan kayak gitu. Nah, oke, nah di sini kita berbicara kan kliennya masih manual ya, kayak gitu, atau misalnya masih mempergunakan Excel. Nah, di sinilah mungkin Bapak Ibu suggest nih, nyaranin ke kliennya, coba dong kliennya Bapak dan Ibu ini pakai Tally kayak gitu. Nah, di sini kenapa pakai Tally? Nah, di sini kita install dan ketika kliennya Bapak Ibu menggunakan Tally, bukunya tuh udah langsung siap, maksudnya datanya ya, kita bicara datanya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah dari Bapak dan Ibunya sendiri itu bisa mengelola datanya si klien itu nggak terbatas. Maksudnya kalau misalkan kita bicara si klien ini nggak mempergunakan Tally, lalu Bapak mengelola nih datanya, tapi Bapak Ibunya sendiri untuk auditingnya udah pakai Tally Prime kayak gitu. Nah, Bapak bisa ambil datanya, lalu Bapak Ibu bisa mengelola, tapi nggak terpatok satu klien aja. Kalau misalkan Bapak Ibu punya misalkan 10 kayak gitu. Nah, dengan Tally Prime kayak gitu, Bapak Ibu bisa mengelola semua 10 klien itu kayak gitu, dan semuanya pun akan tetap berbeda-beda kayak gitu. Dan enaknya lagi di Tally kita nggak membatasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya ratusan klien mungkin kayak gitu, atau mungkin 500 atau 1000 kayak gitu, Bapak Ibu tetap bisa mengelola kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya entry data yang mudah dan cepat kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengambil dari data Excel-nya si klien kayak gitu, atau mungkin masuk manual. Bapak Ibu tinggal masukin aja nih data-datanya ke Tally Prime, dan itu udah pasti mudah dan cepat kayak gitu. Lalu selanjutnya pelaporan yang mudah cepat ya, karena Bapak dan Ibu udah input nih, data-datanya udah di entry, otomatis pelaporan yang akan Bapak dan Ibu dapatkan untuk melakukan auditing itu akan gampang dan cepat juga, dan udah pasti reliable atau bisa diandalkan kayak gitu. Lalu selanjutnya kemampuan audit. Nah, tadi ini kan udah sempat saya bahas nih di skenario pertama gitu. Nah, karena Bapak Ibunya yang pakai kayak gitu. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan audit pun juga udah gampang karena datanya tuh udah masuk semua nih di Tally Prime. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ketika Bapak Ibu melakukan verifikasi ya untuk audit atau analisis kayak gitu atau vouching, itu udah pasti akurat dan cepat kayak gitu. Jadi udah pasti Bapak Ibu hemat tenaga kayak gitu, terus juga Bapak dan Ibu bisa ngasih layanan yang terbaik juga ke kliennya Bapak Ibu kayak gitu. Nah, dan udah pasti karena Bapak Ibu managing udah cepet nih, karena udah pakai Tally Prime buat ngaudit, buat nginput datanya, Bapak Ibu bisa menghandle klien lebih banyak lagi kayak gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya
Keuntungannya apa sih sebenarnya buat klien? Tadi kan kita bicaranya kalau Bapak dan Ibu nih yang mengoperasikan kayak gitu. Pengiriman layanan cepat maksudnya adalah ketika kliennya Bapak dan Ibu meminta satu laporan tertentu atau butuh informasi tertentu, Bapak Ibu ngasihnya cepat. Karena kan udah kita bantu hitungin gitu, entah ya mungkin laba rugi atau sistem laporan audit tertentu, cepet nih kita langsung bisa ngasih info ke kliennya. Kayak gitu. Lalu selanjutnya laporannya, tentu saja kita balik lagi laporannya udah pasti akurat, handal, dan gampang dipahami, kayak gitu. Apalagi kan tadi udah bisa diekspor ke Excel atau mungkin ke PDF, jadi cepet nih, kayak gitu, dan akurat juga, kayak gitu. Lalu selanjutnya, nah kalau terjadi kesalahan, misalkan Bapak dan Ibu udah ngasih data audit yang udah diverifikasi, dikirimin balik nih ke kliennya, tolong dong ini dibenerin, kayak gitu. Itu cepet kayak gitu. Nah, misalkan si klien udah ngirim balik, oh ini nih kesalahannya ini nih kayak gitu. Nah, itu bisa langsung dikoreksi kesalahannya dan koreksinya pun mudah dan cepat kayak gitu. Lalu selanjutnya datanya bisa dibawa. Nah, datanya itu bisa Bapak dan Ibu masukin di flash disk kayak gitu. Karena apa? Karena kami tuh kecil banget. Kalau Bapak Ibu nanti nge-backup data kayak gitu, terus Bapak restore lagi, itu datanya kecil banget kayak gitu. Jadi nggak usah USB gede-gede juga gitu, atau misalkan mau taruh di HP pun itu juga bisa kayak gitu. Datanya itu carryable banget lah, gampang dibawa kayak gitu. Nah, selanjutnya akses data dari jarak jauh. Nah, sorry. Nah, seperti yang tadi di awal saya singgung gitu, kita di Teleprime itu punya akses untuk mengakses data. Jadi Bapak Ibu itu atau kliennya malah kayak gitu, Bapak Ibu tuh nggak perlu datang nih, misalkan Bapak Ibu di Jakarta kayak gitu, tapi kliennya Bapak misalkan di eee, Jogja deh misalkan, kan nggak mungkin tuh bolak-balik kayak gitu. Itu kalau perlu, "Aduh saya perlu nih ngakses datanya, aduh saya nggak bisa kalau cuman misalkan backup restore datanya atau cuma narik dari Excel." Nah, Bapak Ibu juga bisa akses data dari jarak jauh kayak gitu. Jadi, jarak tidak menjadi halangan kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita ke kasus 2 kayak gitu. Kasus kedua adalah kalau misalkan Bapak dan Ibu sebagai auditor itu bilang ke klien, "Pakai Teli aja," ngomong kayak gitu. "Kan saya udah pakai nih buat auditing, Bapak Ibu pakai juga dong," ngomong kayak gitu. Nah, apa sih keuntungannya? Kayak gitu. Nah, keuntungannya adalah di sisi kliennya adalah dia tugasnya, kegiatan-kegiatan seperti membuat invoice atau ya jurnal kontra atau misalkan menginput stok barang, itu jadi lebih gampang karena semuanya sudah, otomatisasi, seperti itu. Lalu selanjutnya visibilitas instan, maksudnya di Teli kami itu semuanya ditunjukin, kayak gitu. Tetapi memang bisa juga dibataskan, kayak gitu. Jadi, untuk pengambilan keputusan itu jadi lebih cepat, kayak gitu. Karena akses ke mana-mana, akses menu fiturnya tuh cepat, mau ke sini bisa, ke situ bisa, dan, kelihatan semua, kayak gitu. Jadi nggak cuma terpaku pada, "Oh kalau mau lihat laporan penyediaan harus ke sini." Enggak, di Teli tuh Bapak Ibu bisa mengakses informasi itu dari laporan yang lain kayak gitu, karena kami, visibilitasnya cepat kayak gitu dan instan. Nah, lalu selanjutnya, selain yang tadi stok barang, juga bisa untuk kontrol biaya dan membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan arus kas, terus pengundangannya juga pasti optimal, karena ketahuan kan informasi-informasinya kayak gitu. Terus selanjutnya tentu saja untuk meningkatkan penjualannya dari kliennya Bapak Ibu, kayak gitu, dan tentu saja pada akhirnya pelanggannya jadi puas kayak gitu. Karena Bapak Ibu nggak perlu kliennya Bapak Ibu tuh nggak perlu Bapak Excel atau manual, udah cepet nih pakai Teli, jadi bisa ngurusin pelanggan dan pelanggannya juga jadi senang, kayak gitu. Nah, akhirnya dengan Teli, jadi kesederhanaan, fleksibilitas, keandalan, dan kecepatan ini bisa diterapkan tanpa memaksakan perubahan pada sistem bisnis prosesnya kliennya Bapak Ibu, kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya, menggunakan Teli untuk efisiensi dan efektivitas auditnya, kayak gitu. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Nah, saya akan balik lagi ke Teli dipergunakan untuk fitur auditnya ya, kayak gitu. Yang pertama adalah menyederhanakan praktek auditnya Bapak dan Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan menyederhanakan? Yang pertama pelaporannya tentu saja, karena memang datanya sudah ada, jadi pelaporannya juga mudah, cepat, dan penuh informasi. Apalagi kan tadi saya juga bilang ada macam-macam nih jenis laporannya untuk di fitur auditingnya Teli, kayak gitu. Lalu selanjutnya
tugas audit yang mungkin Bapak sekarang masih manual kayak gitu atau mungkin pakai Excel atau gimana bisa diotomatisasikan kayak gitu. Jadi lebih cepat kayak gitu. Nah, selanjutnya juga auditnya menjadi lebih efektif dan tentu saja menjadi efisien kayak gitu. Yang dimana verifikasi, audit dan analisisnya jadi lebih mudah nih dan lebih cepat kayak gitu. Lalu Bapak dan Ibu juga, bisa nih ngasih layanan, maksudnya misalkan Bapak dan Ibu sudah pakai, lalu Bapak Ibu bisa nih nawarin ke kliennya Bapak Ibu, atau misalkan klien baru atau klien lama, "Oh saya bisa nih, mempercepat proses auditing, saya udah pakai software," kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah audit jarak jauh. Jadi, di Teli gitu, kami jarak jauhnya tuh nggak terbatas pada mengakses data. Bapak Ibu pun bisa melakukan audit atau mencetak laporan apapun itu sama-sama dari jauh, remote kayak gitu. Jadi, ya kayak tadi saya bilang sebelumnya, nggak perlu berkunjung kayak gitu ke tempat kliennya. Bapak Ibu remote, auditing-nya atau mau ngeakses dari laporan, auditing-nya itu sama-sama bisa dari jauh, kayak gitu. Nah, lalu, selanjutnya, saya akan Oke, baik. Terima kasih Syarfinda. Jadi tadi Syarfinda sudah menjelaskan ya kepada kita semua Bapak Ibu di skenario kedua, yaitu klien menggunakan sistem manual atau Excel. Nah, tadi Syarfinda juga sudah memberikan kita input nih, ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus pertama itu gunakan penghitungan untuk menyediakan layanan pembukuan. Yang di mana Syarfinda sudah menjelaskan itu adalah install dan siapkan buku klien Anda dalam hitungan menit. Tentunya itu akan sangat menghemat waktu dan tenaga Bapak dan Ibu. Lalu adalah untuk kelola buku klien tidak terbatas untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan cepat kepada kliennya. Nah, tentu saja pelaporan yang mudah, cepat, dan andal serta kemampuan audit untuk meningkatkan jumlah klien dan tingkat kepuasan dari klien tersebut. Nah, untuk apa aja sih keuntungan untuk kliennya? Yang pertama itu adalah pengiriman layanan cepat, lalu ada laporan yang sangat andal, cepat, dan mudah dipahami, lalu ada koreksi kesalahan yang mudah dan cepat, dan datanya dapat fleksibel nih, bisa dibawa dalam drive USB, serta bisa diakses dari jarak jauh. Oke, untuk kasus yang kedua, tadi Syarfinda menjelaskan kalau ada bantu klien menggunakan Teli dan tumbuhkan bisnis mereka. Nah, memang dari Teli kita itu sangat membantu untuk UMKM, khususnya dengan 4 keunggulan, yaitu kesederhanaan, lalu ada fleksibilitas, keandalan, dan kecepatan. Di mana Teli dapat mengotomatiskan tugas daily atau tugas rutin dari keseharian. Lalu ada visibilitas, maksud saya, instan kooperasi seperti pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Tujuannya adalah untuk mengontrol biaya, meningkatkan arus kas, mengoptimasikan penggunaan data yang seperti pada layaknya bisnis untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan para pelanggannya. Dan kita juga tidak memaksakan perubahan apapun dalam bisnis flow atau sistem bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, untuk Teli efektivitas auditnya, Teli itu sangat sederhanakan dari praktik audit, yaitu sebagai pelaporan untuk mudah dan cepat dalam penyampaikan informasi, lalu ada otomatisasikan tugas audit, serta bisa mencetak laporan apapun dari jarak jauh. Untuk selanjutnya nih ada testimoni sedikit dari partner kita atau rekan kita dari Happy Amberita kepada Bapak Yohanes. Mungkin bisa diberikan sepatah dua patah katanya, Pak. Halo Pak Yohanes. Iya, halo. Halo Pak, selamat siang. Iya, selamat Ya, saya Rizky sore. Pak dari Teleslot. Ya, baik. Ya, Mungkin boleh bisa diceritakan Pak dari Happy Amberita dan partnersnya apa aja sih selama bergabung dengan Tele menjadi partner ini, Pak? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya. Nama saya Yohanes Supriyono. Kebetulan saya bersama dengan rekan saya memiliki firma yang bergerak dalam bidang jasa, antara lain ada virtual office, perizinan perusahaan, tax service, dan juga accounting service. Kita menjadi partner Teli itu sekitar tahun 2017. Namun sebelumnya telah mengenal Teli sejak sekitar tahun 2000-an ya, ketika kita masih bekerja. Saat ini sebagai
pengguna Teli, kita juga menjual. Kita menjadi partner Teli. Kebetulan klien kita sekarang ada sekitar 30 perusahaan yang kita tangani dan kita kelola dengan software Teli ya. Kenapa kita pilih Teli di dalam usaha kita? Karena Teli itu sangat mudah, cepat, akurat, dan kinerjanya handal serta didukung oleh tim yang kerjanya cepat gitu. Jadi kalau kita ada masalah, trouble di klien, solvingnya cepat gitu. Apalagi kan sekarang lagi zaman pandemi begini ya, kita itu bisa menggunakan time viewer atau AnyDesk. Sebentar. Oke. Jadi ini saya mohon maaf, ini saya untuk videonya saya klik tapi nggak bisa karena di disable oleh host ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin lebih bagus tanpa video kali ya. Jadi saya rasa di forum Zoom ini kebanyakan kan auditor. Saya rasa auditor itu kliennya itu banyak dan penggunaan Teli menurut saya sangat efisien karena tidak memerlukan energi yang cukup besar untuk mengelolanya. Itu terbukti di firma kami, kebanyakan juga tim yang bekerja di tempat kami itu nggak begitu ngerti sistem accounting gitu. Jadi saya rasa sistem kerjanya juga sangat efisien karena database-nya itu sangat ringan dia. Seperti tadi dijelaskan, itu nggak perlu tempat penyimpanan yang besar, dan ketika kita menggunakan database juga nggak perlu rending yang terlalu berat dan terlalu lama. Ya, sesuai dengan filosofi Teli ya, power of simplicity, jadi kekuatan dari kesederhanaan, dan itu memang selama ini kami sudah membuktikan gitu. Jadi selain keuntungan-keuntungan teknis dari penggunaan Teli yang cukup user friendly, saya rasa kalau rekan-rekan dari auditor bisa berpartner dengan Teli, menurut saya juga bagus karena ada benefit secara ekonomi ya, ada benefit secara ekonominya. Mungkin dengan harga yang kompetitif dengan software-software yang lain, saya rasa Teli bisa diterima di market software di Indonesia. Oke, baik. Mungkin ada pesan-kesannya nggak nih Pak selama proses dari mulai pengenalan Teli lalu sampai saat ini? Apakah ada peningkatan penjualan dan kepuasan dari klien Bapak Yohanes? Kalau untuk penjualan, karena kita ini perusahaan firma yang sifatnya tidak terlalu berfokus ke Teli, kita hanya menggarap marketnya itu market di klien-klien kita aja Pak. Jadi kalau untuk penjualan, saya rasa penjualannya ya kita tergolong stabil lah sebagai partner Teli. Setiap tahun kita pasti ada penjualan. Karena klien-klien kita itu selalu kita tawarkan untuk menggunakan Teli supaya memudahkan kita juga dalam menganalisa data mereka, Pak. Jadi setiap ada klien baru, kita selalu tawarkan yang single user, mereka mau sistem sewa atau mau sistem beli putus, itu kita layani Pak dengan cara pembayaran yang mungkin lunak ya Pak ya. Kita ya bisa dibilang kita talangin dulu gitu Pak, karena kan kalau di Teli ini kan sistemnya kan mesti bayar di muka Pak, baru license-nya kita dapat gitu loh.
walaupun kita udah jadi partner dari tahun 2017, tapi ya mungkin udah kebijakan dari perusahaan yang seperti itu, ya kita terima juga, Pak. Karena kita tahu bahwa Teli memang punya kelebihan di sistem yang stabil itu, Pak. Jadi kita tetap rekomendasiin Teli ke klien-klien kita. Gitu aja sih, Pak. Terus yang terpenting itu tadi respon dari tim Teli. Kalau klien kita ada masalah itu solvingnya menurut saya cepat gitu, Pak. Relatif cepat, ya. Jadi klien sih selama ini nggak ada yang komplain sih, Pak. Paling kalau ada bug ya itu menurut saya wajar ya, karena namanya software itu kadang-kadang dengan antivirusnya nggak cocok gitu kan, antivirusnya mesti dimatikan dulu atau bagaimana supaya nggak crash di jaringan juga ya, hal seperti itulah, Pak. Menurut saya sih masih umum lah, masih wajar. Begitu, Pak. Berarti dari after sales-nya yang sudah Pak Yohanes lakukan ini, Teli sangat bagus, Pak, ya, dengan responsif dan cepat itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien Bapak gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi bila ada hal-hal yang tim kami tidak mengerti gitu, kita tanya ke pihak Matrakom ya dalam hal ini ya, sebagai partner kita itu mereka cepat sih, Pak. Begitu. Jadi saya cukup merekomendasikan lah kalau misalnya Teli ini memang mau ditawarkan ke klien gitu, Pak. Karena selama ini beberapa klien kita juga bisa dibilang cukup puas, Pak. Oke, baik. Nah, kalau dari Bapak sendiri, mungkin ada input apa aja sih, Pak, buat Teli Solution-nya? Input apa ya maksudnya? Untuk mungkin dari produknya atau dari servisnya kita, seperti apa, Pak? Kalau dari produk, misalnya ini difokuskan untuk sistem accounting, itu menurut saya sudah cukup bagus. Cuma mungkin yang agak kurang itu integrasi dengan sistem pajak pertambahan nilai di Indonesia ya, yang menggunakan software e-faktur ya, itu kan jadi kita akhirnya untuk yang selama ini buat kita memang agak jadi kendala di sana begitu. Tapi menurut saya masih bisa disiasati ya, karena memang softwarenya itu kan software yang berbeda ya. Dan kalau e-faktur itu kan bisa dibilang softwarenya pemerintah, DJP ya, mereka kadang-kadang setahun bisa beberapa kali update versi gitu. Jadi menurut saya ya masih bisa dimaklumi lah kalau memang Teli fokusnya itu memang di accounting-nya ya kan. Demikian. Oke, betul sih, Pak. Jadi terima kasih Pak atas inputnya. Jadi nanti memang ke depannya sih kita itu lagi coba untuk menggarap perpajakan di Indonesia sih, Pak. Bukan hanya di Indonesia sih, Pak, karena di perpajakan berbagai negara kan tentu saja kan berbeda, Pak ya. Dan untuk Teli Solutions Indonesia-nya sendiri lagi fokus untuk menggarap seperti apa perpajakan di Indonesia dan sudah mengikuti aturan dari pemerintahannya, seperti itu. Ya, Pak. Baik, maju teruslah Teli ya. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Berkibar di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Yohanes dari Happy Ambarita dan Partners. Lalu selanjutnya setelah dari testimoni dari Partners, Syarfinda akan men-share nih ke kita semua nih, gimana sih caranya untuk menjadi partnership. Oke, terima kasih kepada Pak Yohanes dan terima kasih juga sama Rizky. Di sini saya akan lanjutkan kembali kayak gitu. Nah, mungkin yang pertama sebelum kita bahas partnership nih, mungkin saya akan share harga. Pasti Bapak dan Ibu semua penasaran ya untuk daftar untuk harga dari Teli Prime itu sendiri. Nah, ini adalah harganya kami kayak gitu. Jadi kami di sini punya dua sistem user. Pertama single, lalu yang kedua multi. Dan dari usernya sendiri pun itu kita pecah lagi nih. Bapak Ibu bisa berlangganan per tahun atau langsung membeli satu kali. Kayak gitu. Nah, ini adalah jumlah lisensi penggunaan serta harganya kayak gitu. Jadi seperti yang tadi Pak Yohanes singgung gitu, untuk harga sendiri kami cukup kompetitif dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah,
Lalu mungkin sebelum saya lanjut, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu mau tahu lebih lanjut, nanti di akhir slide saya akan share contact person, contact information-nya. Jadi Bapak Ibu bisa tanya-tanya sama kami sebagai principal atau dengan master tele partnernya kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya dari daftar harga akan saya lanjutkan lagi, yaitu kemitraan atau partnership. Nah, di kami untuk kemitraan sendiri kami punya 2 jenis kemitraan. Lalu untuk pertama, kami mempunyai kemitraan referral. Jadi misalkan Bapak dan Ibu sebagai auditor nge-refer nih ke kliennya kayak gitu. Nah, untuk kemitraan referral itu kami akan berikan komisi sebanyak 5% dari license yang Bapak Ibu jual. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita di sini ada reseller atau tali partner. Nah, ya seperti Pak Yohanes dari Happy and Better Partners. Nah, itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan komisi 25% dari semua lisensi ya. Jadi mau itu multi, single, mau itu yang per tahun atau yang misalkan beli sekali putus, itu akan mendapatkan komisi sebanyak 25%, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ini yang mungkin nggak kalah penting adalah kontak kayak gitu. Nah, ini adalah kontak kami Telesolutions Indonesia sebagai prinsipal. Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor customer care-nya atau langsung ke nomor handphonenya kayak gitu. Nah, ini juga ada email kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tanya-tanya atau misalkan mau tahu nih lebih detail gitu. Karena kan saya nggak bisa nih ya sebenarnya ngejelasin bener-bener apa aja sih yang ada di teli di luar auditing kayak gitu atau misalkan di luar akuntingnya kayak gitu. Kita tuh fiturnya banyak banget. Jadi kalau Bapak Ibu butuh waktu yang terpisah nih dari webinar ini bisa ngubungin kontak di bawah ini gitu. Nah, ini untuk kami sebagai prinsipal. Bapak Ibu juga bisa menghubungi ke master tele partner kita PT Matrakom Infotech kayak gitu. Bapak Ibu bisa mungkin visit kali ke kantornya atau misalkan Bapak Ibu bisa telepon ke nomor yang tertera dan emailnya juga kayak gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Rizky untuk sesi tanya dan jawabnya. Oke, baik. Terima kasih Servinda atas penjelasannya. Jadi kepada Bapak dan Ibu tadi sedikit sudah dijelaskan dari Teleprime daftar harga atau price list-nya dan bagaimana untuk sistem komisinya sebagai referral dan telepartners. Lalu jika Bapak dan Ibu tertarik untuk atau memiliki rekan yang ingin bekerja sama dengan Telesolution, Bapak dan Ibu dapat menghubungi ke nomor 0811 9629 508 atau email kami di info.teleindo@telesolutions.com serta bisa mengunjungi website kami di www.telesolutions.com. Nah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab mungkin kita buka dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Kak Vinda ya. Oke, silakan kita lanjut ke sesi selanjutnya itu tanya jawab ya. Boleh Ki ini buka satu-satu pertanyaannya apa aja? Oke, baik. Mungkin untuk sesi Q&A-nya Bapak dan Ibu bisa input saja di kolom Q&A yang sudah disediakan. Bapak dan Ibu bisa langsung aja ke more. Lalu di situ di kolom paling bawah atau yang keempat itu adalah Q&A. Nanti untuk pertanyaannya akan dibantu oleh Bapak Hidayat dan Bapak Fikram. Seperti itu. Oke, baik. Sambil sesi Q&A berjalan di kolom yang sudah disediakan, saya ingin mengulang kembali kepada Bapak dan Ibu, apabila ingin bergabung menjadi tele partner atau memiliki rekan-rekannya, baik rekan keluarga atau rekan kerja, tentunya yang ingin bekerja sama dengan Telesolutions, dapat menghubungi nomor kami di 0811 9629 508 atau email kami di info.teleindo@telesolutions.com serta mengunjungi website kami di www.telesolutions.com. Nah, kita juga welcome banget, terbuka banget kepada Bapak dan Ibu untuk bisa main nih gitu ke kantor kita. Alamat kita ada di Atria Sudirman di Jakarta Pusat tentunya. Nanti akan saya share lebih lanjut untuk infonya dan mungkin kepada Mbak Vinda bisa di slide sebelumnya mungkin bisa dibantu geser. Iya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ada di lantai 25 Atria Sudirman. Gitu. Baik, kepada Bapak dan Ibu, kami juga ingin menginformasikan tentunya kita juga ada sedikit tambahan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki rekan atau tertarik untuk mencoba produk
dari Telisolution, yaitu Teleprime. Kita ada free trial selama 30 hari. Mungkin nanti linknya akan saya share sekalian untuk feedback kita. Di situ nanti kita akan menghubungi di tanggal dan waktu yang akan ditentukan. Baik, berikut ini akan saya share linknya di kolom. Oke, kepada Bapak dan Ibu mohon izin untuk meluangkan waktunya sedikit untuk mengisi feedback form webinar kita hari ini. Nah, di link tersebut itu akan sangat berguna untuk kita ke depannya tentunya untuk lebih mengembangkan dan lebih baik lagi dengan webinar hari ini. Oke, baik, dari Bapak atau Ibu Rohana Minaria Tambunan, maaf, bit.ly-nya nggak bisa dibukanya ya. Oke, baik, sebentar akan kami cek terlebih dahulu. Oke, nah ini pertanyaan dari Bu Dona Rosalia. Tadi ada pertanyaan penggunaan aplikasi Teleprime ini apakah hanya digunakan pada perusahaan besar atau perusahaan kecil? Nah, sebenarnya untuk Teleprime sendiri, Bu Dona Rosalia, ini bisa dipergunakan dari perusahaan kecil maupun perusahaan besar kayak gitu. Kenapa? Karena di Teleprime kami memberikan semua fitur kayak gitu. Jadi nanti Ibu itu bisa menentukan fitur-fitur mana saja yang memang dibutuhkan atau tidak, kayak gitu. Nah, lalu kalau untuk keamanan datanya, nah seperti tadi yang saya singgung di awal, kami pada dasarnya untuk data itu tersimpan di komputer penggunanya, gitu. Jadi contohnya kalau misalkan Ibu menggunakan single user kayak gitu, jadi nanti Telinya akan diinstal di komputernya Ibu, datanya itu pun akan berada di komputernya Bu Dona gitu. Jadi tidak ada orang lain bisa mengakses gitu kalau kita bicaranya mungkin perbandingannya dengan cloud ya kayak gitu. Nah, karena kami base-nya itu on premises atau datanya hanya tersimpan di komputer, jadi untuk keamanan data kita itu aman banget kayak gitu. Atau kalau misalnya Ibu mau lebih lebih aman lagi gitu, kita juga punya 2 fitur bisa mengakses data berdasarkan username. Kita juga ada namanya Televault kayak gitu. Jadi Televault itu ketika Ibu mau mengakses datanya itu harus ada password yang dimasukkan kayak gitu. Jadi aman banget Ibu Dona kayak gitu untuk keamanan datanya itu sendiri kayak gitu. Semoga jawaban saya cukup jelas ya Ibu. Terima kasih. Kayak gitu. Nah, ini Oke, nah ini untuk Bapak dan Ibu yang mengajukan tangan, yang raise hand gitu, mungkin bisa ditulis langsung aja di kolom Q&A, nanti saya akan bantu jawab seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan, jadi datanya tidak di server eksternal. Kalau misalkan kita bicaranya di perusahaan yang besar, bisa di server. Jadi nanti misalkan saya mungkin akan mengasihkan satu contoh perusahaan dengan 5 user akunting, kayak gitu mau pakai Teleprime kayak gitu. Nah, ini kan sudah pasti akan menggunakan multi user. Jadi untuk skema penggunaannya adalah license Telinya akan diinstal di komputer server perusahaan tersebut. Lalu Bapak dan Ibu, kliennya Bapak dan Ibu atau Bapak Ibunya sendiri sebagai pengguna itu hanya perlu mengakses data dari komputer servernya kayak gitu. Ini sedikit agak teknikal, tapi intinya adalah nanti Bapak Ibu tetap bisa mengakses data yang ada di Teli itu kayak gitu dengan cara mengambil kita bilangnya itu use license in one network kayak gitu. Karena kuncinya dalam multi user adalah apabila komputer server dan komputer si penggunanya itu dalam satu server yang sama, maksudnya satu LAN atau satu WiFi kayak gitu. Jadi bisa seperti itu kayak gitu. Semoga jawaban saya membantu ya Ibu Selina Rahmat kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan jika dimasukkan ke web company. Mungkin dari Bapak David Kristiantonya sendiri, mungkin saya kurang nangkep nih maksudnya jika dimasukkan ke web company itu seperti apa? Mungkin nanti ada tim technical saya juga dengan Pak Fikram, mungkin akan coba membantu kayak gitu. Nah, lalu ada pertanyaan juga, apakah bisa dipergunakan untuk pemerintahan kayak gitu. Nah,
tentu aja bisa. Kita kalau berbicara apakah bisa dipergunakan atau tidak, itu akan sangat bergantung dengan sebenarnya fitur apa sih yang mau Bapak Ibu pakai di Telinya sebenarnya, kayak gitu. Jadi saya nggak bisa bilang bisa dipakai atau tidak bisa dipakai kayak gitu. Kalau memang fiturnya cocok gitu, sebenarnya nggak pemerintahan aja Bapak dan saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu kayak gitu. Intinya semua bisnis tuh bisa pakai Teli kayak gitu. Tapi memang kembali lagi ke apa aja sih yang mau dipakai kayak gitu loh, fitur yang dibutuhin tuh apa aja sih kayak gitu. Gitu. Semoga jawaban saya membantu ya. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan juga, apakah Teli ini juga dapat menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan APIP saat ini? Nah, mungkin kalau untuk pertanyaannya sedikit agak lebih teknis, mungkin nanti tim teknis saya akan bantu jawab, kayak gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sendiri mungkin masih ada pertanyaan lagi, kayak gitu. Kita kurang lebih masih ada waktu kurang lebih 10 menit, kayak gitu untuk sesi Q&A-nya, seperti itu. Nah, untuk Bapak dan Ibu, tadi beberapa pertanyaannya sudah ada yang jawab, teknis saya juga di samping saya juga lagi bantu jawabin. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu penasaran nih, kan nggak mungkin nih nanya segitu banyak nih di sesi Q&A-nya kita. Nanti saya akan tunjukin aja mungkin ya di layar. Nah, ini Bapak Ibu bisa kontak ke sini, nanti kami akan siap bantu Bapak dan Ibu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu butuh dari kami, mungkin meeting secara online kayak gitu, atau Bapak Ibu malah bersedia untuk ketemu langsung, kita siap kayak gitu. Nah, ini saya tampilkan saja ya untuk slide kontaknya, jadi Bapak Ibu bisa catat juga kayak gitu. Oke, saya akan lanjut lagi. Apabila masih ada pertanyaan, saya turun dulu ke bawah. Oke, untuk link kehadirannya sebentar ya, nanti akan diberikan oleh rekan saya. Sebentar. Baik, dari Bapak Dasep Cahyana. Link kehadirannya sudah dibantu oleh Bapak Hidayat. Ada di chat kita yang terakhir, Pak. Mungkin Bapak bisa buka link tersebut. Oke, halo Pak David. Ini ada pertanyaan, dalam menu laporan Teli apakah dapat didesain sesuai kebutuhan? Nah, untuk laporannya bisa Pak, kayak gitu. Jadi nanti Bapak David bisa lihat tampilan laporannya seperti apa, dan tentu saja bisa didesain kayak gitu. Cuman memang kita berbicaranya custom ya Pak, tapi memang bisa. Kalau memang dari tim teknikal kami, nah kebetulan di Teli Prime, di Telinya kita tuh punya satu website namanya Teleshop kayak gitu. Jadi seperti add-ons gitu Pak David. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditambahkan dari standar Teli yang sudah ada, nah Bapak bisa menggunakan Teleshop, jadi beli add-ons-nya dulu, atau Bapak bisa custom dengan tim kami, seperti itu. Semoga jawaban saya membantu ya Pak David, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya ingin mengingatkan kembali jika ada rekan ya dari Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu memiliki ketertarikan untuk bergabung bersama Telesolution menjadi partner, baik itu referral atau telepartners, Bapak dan Ibu bisa menghubungi di nomor 0811 9629 508 atau email kami di info.teliindo@telesolutions.com serta mengunjungi website kami di www.telesolution.com. Nah, untuk selanjutnya saya minta waktunya sedikit kepada Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya mengisi feedback form webinar hari ini, dan di link tersebut nanti apabila ada Bapak dan Ibu atau memiliki rekannya yang ingin coba produk dari Teleprime selama 30 hari secara gratis, harap mengisi link tersebut. Bapak dan Ibu bisa melihat di kolom chatnya. Sudah saya share. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ke Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi foto terlebih dahulu. Dimohon untuk menyalakan kameranya untuk menonaktifkan karena kita akan sesi foto nanti akan kita share juga ke Bapak Hidayat sebagai auditor Indonesia tentunya. Kok dibuka, Pak? Videonya nggak bisa dibuka. Ada dicari. Pertama saya ingin tampil ke TV itu yang dananya itu pakai bajunya itu. Nggak bisa dibuka ya, Pak? Kami pernah lihat yang tayangan tapi di sampai sini itu kenapa?
videonya nggak bisa dibuka. Oke, mohon maaf atas terjadi kesalahan teknisnya yang kameranya tidak bisa terbuka ya, videonya tidak bisa terbuka ya. Baik, mungkin ini aja Bapak dan Ibu, kita fotonya dengan namanya aja mungkin dari ininya, dari pembuatannya, mekanismenya teknisnya seperti ini. Boleh Pak. Baik, udah difoto belum? Siap, udah difoto Sir. Sir, udah difoto Sir. Difoto dulu. Lu ini nih Kak, dari, ya benar, stop share. Gedean itu soalnya. Nah, udah difoto Sir. Itu ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, baik sudah. 1, 2, 3. Sudah. Baik, hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, mungkin bisa mengisi link yang sudah tertera, yang di kolom chat yang sudah kita berikan. Mohon maaf atas terjadi kesalahan teknisnya. Saya Rizky sebagai moderator dari Telesolution webinar hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.